Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama lagi kita di dalam persekutuan doa malam hari ini. Dan meskipun masih harus dari rumah masing-masing, namun kiranya persekutuan ini tetap menjadikan persekutuan yang indah dan hangat. Bersama kita mulai persekutuan doa kita malam hari ini dengan kita mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita awali persekutuan doa ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan penggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kasih setiamu senantiasa boleh kami nikmati di dalam kehidupan kami. Hingga sampai saat ini kami tetap boleh bersekutu bersama-sama meskipun harus dari rumah kami masing-masing. Tolonglah kami ya Tuhan agar persekutuan ini sungguh menjadikan kekuatan di dalam kami untuk terus hidup bersama di dalam persekutuan dengan jemaat Tuhan, persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kami akan mendengarkan, merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, bersama mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 247, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung Jemaat 247, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan membaca mendengarkan firman Tuhan, terambil dari Injil Yohanes pasal 16, ayat 29 sampai ayat yang ke-33. Yohanes 16 ayat 29 sampai ayat 33, demikian firman Tuhan. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan senantiasa memelihara dalam hati dan kehidupan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan ini, dan judul renungan kita malam hari ini adalah beroleh damai sejahtera. Beroleh damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sering melihat tokoh-tokoh yang hebat di panggung dunia. Tokoh-tokoh itu dikenal kehebatannya karena mampu
melakukan berbagai hal yang menurut banyak orang disebut sebagai prestasi. Dalam dunia politik, tidak sedikit orang mendapat pujian demikian. Juga dalam bidang-bidang yang lain, seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Kebanggaan kita terhadap tokoh-tokoh itu akan semakin bertambah jika prestasi itu diperoleh dengan jalan yang jujur, dengan jalan yang baik, serta tidak menggunakan cara-cara kekerasan, cara-cara yang kotor, ambisius, dan lain sebagainya. Sebaliknya, kita akan menjadi kecewa jika mengetahui prestasi seseorang itu ternyata diperoleh melalui kekerasan, melalui aniaya, melalui cara-cara yang tidak terpuji. Nah, jika itu yang terjadi, maka kita menemukan momentum tragedi manusia yang didirikan untuk mengenang para korban kekerasan demi ambisi prestasi tertentu. Mengapa demikian, saudara-saudara? Sebab motivasi berprestasi yang demikian mengandaikan bahwa kekerasan, jalan yang jahat, jalan yang tidak baik itu dapat dilakukan demi untuk mendapatkan sebuah hasil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berpesan agar menjauhi jalan-jalan yang tidak terpuji seperti kekerasan, kecurangan, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Dari bacaan firman Tuhan kita melihat bagaimana pesan itu disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dengan terus terang, tanpa kiasan. Ini aneh, saudara-saudara. Sebab Tuhan Yesus sering kali menggunakan kiasan-kiasan untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesannya. Namun kali ini, ia menyampaikan tanpa kiasan. Nah, apa yang menjadi tujuannya? Tujuan Tuhan Yesus adalah supaya para murid langsung tahu pesan gurunya tanpa perlu harus berpikir mendalam. Dalam pesannya Tuhan Yesus menyampaikan situasi yang akan dialami oleh para murid. Mereka akan dicerai-beraikan oleh kekuatan-kekuatan jahat yang tidak menghendaki kesatuan murid-murid Tuhan Yesus. Dalam konteks itu, kekuatan jahat itu adalah orang-orang yang membenci Yesus karena merasa kehadiran Yesus itu sebagai ancaman. Nah, dalam konteks saat ini, saudara-saudara, ada berbagai hal yang dapat membuat murid-murid Yesus, ada yang membuat kita orang-orang percaya tercerai-berai, bahkan terkadang mengalami berbagai macam kesulitan di dalam kehidupannya. Menghadapi situasi yang demikian, Tuhan Yesus berpesan agar para murid menghadapi semuanya itu dengan iman.
menghindari tindak kekerasan dengan kekerasan, membalas kejahatan dengan kejahatan tidak ada gunanya. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus tidak akan terampas oleh kejahatan dan tindakan-tindakan lain yang hendak mencerai-beraikan umatnya. Hal itu seperti yang dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup sebagai orang percaya, bisa jadi saat ini ada berbagai goncangan yang membuat hidup kita terasa berat. Entah itu yang menyangkut pribadi, entah itu menyangkut kehidupan keluarga, kehidupan bersama gereja, atau bahkan situasi kehidupan kita bersama dengan umat Allah yang lain. Nah, dalam keadaan yang semacam ini, ingatlah dan yakinilah pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meminta kepada kita untuk selalu menguatkan hati. Dan selain itu, sebagai persekutuan kita dipanggil untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Ingat pesannya. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Itulah pesan Tuhan Yesus yang perlu menjadi pegangan bagi kita untuk melanjutkan aktivitas hidup kita sehari-hari di dalam keadaan yang bagaimanapun. Tantangan yang seberat apapun, Tuhan berkenan terus memberikan damai sejahteranya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita sejenak merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama mari kita menghaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Bersama kita menghaturkan persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat 247, bait yang ketiga. Kidung Jemaat 247 bait yang ketiga, sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Akhirnya Yesus memulihkan orang terluka. Kaumnya lepas dari nista sengsara dan duka. Nantikanlah hari kedatangannya, langit gemilang terbuka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Bersama-sama mari kita mengaturkan doa-doa kita pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur dan bersukacita atas firman yang boleh kami dengar, kami renungkan bersama pada malam hari ini. Di mana damai sejahtera Tuhan yang telah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami, di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam seluruh hidup kami, senantiasa akan menyertai dan memberkati kami sekalian, menguatkan kami di dalam kami menghadapi berbagai persoalan hidup, tantangan hidup yang ada di hadapan kami. Kami memohon agar damai sejahtera Tuhan menjadikan kehidupan kami hidup dalam damai, bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga, bersama di tengah-tengah jemaat, bersama di tengah-tengah masyarakat, dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan Allah yang Maha Kasih, tolonglah kami untuk terus memegang apa yang menjadi pesan, bahwa dunia ini telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dan karena itu, kami tidak akan pernah ragu untuk melangkah, melanjutkan aktivitas kehidupan kami, karena kami tetap percaya dan senantiasa memegang janji Tuhan atas penyertaan kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama saat ini kami mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Biarlah Tuhan melawat mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, demikian pula mereka yang harus dirawat di rumah, ataupun saudara-saudara kami yang harus menjalani karantina mandiri karena terpapar COVID-19. Tuhan Allah yang Maha Baik, tolonglah saudara-saudara kami, lawatlah mereka dengan kuasa-Mu, berikan kekuatan, semangat di dalam kehidupan, berikan kesehatan dan pulih dari sakit penyakit yang diderita. Karena hanya kuasa Tuhan saja yang akan menopang, kuasa Tuhan saja yang akan senantiasa menyertai saudara-saudara kami, sehingga beroleh kekuatan dan pulih dari sakit penyakit yang dideritanya. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada saat ini kami juga memohon berkat di dalam aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kami masih harus dibatasi karena protokol kesehatan COVID-19 yang masih harus kami patuhi. Namun karya kami melalui pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kami meskipun harus kami lakukan dari rumah, meskipun harus kami lakukan sendiri, namun itu semua kami lakukan, kami kerjakan, yang semuanya menjadi tugas dan tanggung jawab kami. Kami percaya Tuhan akan menolong, memampukan kami untuk terus hidup di dalam kedamaian dan ketenangan, meskipun bahaya senantiasa mengancam di sekitar kami. Namun kami percaya Tuhan akan menolong, Tuhan akan melindungi kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada saat ini kami menaikkan syukur dan terima kasih kami atas berkat yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami, berkat kekuatan kesehatan, berkat berupa materi, yang itu semua menjadikan kehidupan kami berkecukupan di dalam Tuhan. Kami bersama menghaturkan rasa syukur dan terima kasih kami melalui persembahan kepada Tuhan. Sucikanlah dan berkatilah persembahan kami, sehingga itu semua boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitar kami, menjadi daya di dalam karya pelayanan gereja Tuhan, khususnya di GKJ Temanggung ini. Demikian Tuhan, kami akan mengakhiri
persekutuan doa kami malam hari ini, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami meskipun mungkin masih harus dari rumah kami masing-masing. Namun kami percaya di dalam kuasa Tuhan kami akan senantiasa dimampukan dan dikuatkan. Demikian Tuhan, seru doa pengharapan kami yang kurang sempurna ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita akhiri persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan kita bersama menyanyikan NKB 122. NKB 122 bait yang pertama dan bait yang kedua. Ku ingin berperangai. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam